Adil Katalino Basuramin Katsaruga Basengat Kacubata. Kembali lagi bersama saya Bung Sukma. Mohon maaf jika suara Bung Sukma kurang bagus. Seperti biasa kita akan membahas seputar sejarah. Bagi yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Langsung saja simak video berikut. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 150 juta penduduk dan luas sekitar 128.297 km. Pulau yang berada di Kepulauan Nusantara dan Samudra Hindia ini juga merupakan tempat di mana pusat pemerintahan Republik Indonesia berada yang secara spesifik saat ini berada di Provinsi DKI Jakarta. Banyak ahli yang meyakini bahwa sedianya Pulau Jawa dulunya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera sebagai bagian dari dataran Sunda di bagian barat dan di bagian timur menyatu dengan daratan Australia. Berbagai sumber juga menyebutkan bahwa Pulau Jawa terbentuk pada 60 juta tahun lampau saat periode bumi memasuki zaman pretersier. Daratan Pulau Jawa bagian barat terbentuk lebih dulu di zaman Kapur yang terjadi sekitar 145 juta tahun yang lalu dan bagian timurnya dari pecahan benua Australia. Dua bagian itu saling menabrak dan bergabung menjadi satu pulau. Pembentukannya juga tidak lepas dari aktivitas vulkanik hingga menimbulkan kontur pulau dengan banyak gunung berapi yang membentang dari timur ke barat. Bicara terlepasnya Pulau Jawa dan Sumatera, para ahli sepakat bahwa hal itu diakibatkan letusan gunung api mahadahsyat. Berbagai sumber juga menyebutkan bahwa Pulau Jawa terbentuk pada 60 juta tahun lampau saat periode bumi memasuki zaman pretersier. Daratan Pulau Jawa bagian barat terbentuk lebih dulu di zaman Kapur yang terjadi sekitar 145 juta tahun yang lalu dan bagian timurnya dari pecahan benua Australia. Dua bagian itu saling menabrak dan bergabung menjadi satu pulau. Pembentukannya juga tidak lepas dari aktivitas vulkanik hingga menimbulkan kontur pulau dengan banyak gunung berapi yang membentang dari timur ke barat. Bicara terlepasnya Pulau Jawa dan Sumatera, para ahli sepakat bahwa hal itu diakibatkan letusan gunung api mahadahsyat. Disebutkan bahwa Jawa dan Sumatera terpisah akibat gunung Kapi yang teridentifikasi sebagai Gunung Krakatau pada 416 Masehi. Senada dengan hal tersebut, Ken Wohlets, peneliti Los Alamos National Laboratory juga menyebutkan letusan gunung yang sama mengakibatkan terpisahnya kedua pulau tersebut. Pemisahan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini semakin disempurnakan dengan meletusnya kembali Gunung Krakatau pada 1883 Masehi yang dikenal sebagai letusan mahadahsyat di dunia sehingga menyebabkan pemisahan secara tektonik di mana Pulau Sumatera terlepas dan bergerak ke timur laut dan Pulau Jawa ke sisi timur. Sama halnya dengan pemisahan Pulau Jawa dan Sumatera. Terpisahnya Pulau Jawa dan Bali juga diakibatkan letusan gunung berapi. Penulis Raffles, Hageman dan R. van Eck pernah menyatakan bahwa dulunya Pulau Jawa dan Bali masih satu daratan namun terpisah karena letusan gunung berapi dan gempa besar hingga membuat kedua daratan tersebut putus pada abad ke-13. Hingga akhirnya, saat kerajaan tersebut hancur, Pulau Jawa terpisah dan menjadi pulau tersendiri. Kemudian muncul kisah Aji Saka yang berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, seorang penguasa kegelapan di tanah Jawa kala itu. Namun, penumpasan Prabu Dewata Cengkar ini juga bagian dari perjanjian tumbal yang dampaknya dirasakan hingga beratus-ratus tahun sampai akhirnya penguasa gaib kembali menguasai Pulau Jawa. Kisah ini mengacu pada legenda Gunung Tidar di Kabupaten Magelang.
Jawa Tengah yang dipercaya sebagai paku bumi Pulau Jawa. Diceritakan saat itu Pulau Jawa yang berada pada kekuasaan gaib dalam keadaan mengapung seperti perahu sehingga guncangan mirip gempa bumi kerap terjadi. Saat itu, para pendakwa Islam yang datang ke Pulau Jawa banyak yang tidak berhasil menyebarkan agama Islam karena begitu kuatnya penguasa gaib di Pulau Jawa saat itu. Hingga akhirnya datanglah sosok sakti asal Persia yang bernama Syekh Maulana Subakir yang hendak menyucikan Pulau Jawa dari kemusyrikan bangsa gaib dan menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Dalam peperangannya melawan bangsa jin, Syekh Subakir menancapkan tombaknya di Gunung Tidar yang saat itu menjadi tempat berkumpulnya bangsa jin hingga akhirnya terusir dan mengungsi ke pantai selatan Jawa. Pulau Jawa yang sebelumnya teraung-apung akhirnya bisa tenang dan stabil akibat tongkat Syekh Subakir yang tertancap. Kemudian Sabda Palon yang merupakan pengasuh tanah Jawa menampakkan diri dan menantang Syekh Subakir untuk bertanding. Syekh Subakir adalah ulama yang didatangkan dari tanah Persia, yang kedatangannya bersamaan dengan rombongan Wali Songo pada periode pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Gunung Tidar menjadi tempat makam para ulama dan Wali Songo, termasuk makam Syekh Subakir dan hingga saat ini menjadi tempat yang kerap didatangi oleh masyarakat Jawa tradisional yang hendak berziarah dan mencari wangsit. Di tengah lapangan di atas Gunung Tidar juga terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam aksara Jawa di ketiga sisi yang menutup juru kunci setempat, bermakna sapa salah seleh atau siapa yang salah akan ketahuan. Tugu inilah yang dipercaya sebagai tombak yang ditancapkan oleh Syekh Subakir untuk mengusir bangsa jin dari tanah Jawa. Baiklah, inilah sedikit ulasan mengenai sejarah Pulau Jawa menurut sumber yang kami dapatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan.